terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini memang Universitas Pemerintah Jakarta dengan student body 22.000 serta 1.000 pegawai. Itu yang aktif ya, student body? Ya, student body yang aktif 22.000 serta kami memiliki pegawai 1.000 tapi di luar outsourcing ya, karena kalau dengan outsourcing kita sekitar 1.400, maka kami perlu dengan jumlah manusia yang banyak di 23 hektar ini, kami perlu mempersiapkan seawal mungkin pasca work from home. Jadi ketika Maret sampai dengan sebelum 15 Juni kami work from home, tapi setelah 15 Juni sampai dengan sekarang kita sudah memberlakukan lagi kegiatan proses aktivitas yang ada di kampus kecuali proses belajar mengajar ya. Itu adalah dengan menyesuaikan pada kegiatan-kegiatan yang pasca pandemik, yaitu kegiatan pada kondisi new normal atau new reality. Sehingga salah satu yang dipersiapkan oleh universitas terutama dalam SDM-nya, karena saya banyak mengelola di pegawainya, maka salah satunya adalah protokol COVID-nya memang harus sedetail mungkin. Sehingga di awal ketika masuk di pintu gerbang UMY, itu semua pegawai atau semua sivitas akademika itu akan dicek dulu suhunya dengan menggunakan termometer tembak ya, termometer tembak itu. Nah, ketika suhunya memang melebihi dari 38, maka mereka akan di stop. Lalu selain itu kami juga sangat selektif sekali dan sangat mengantisipasi terutama pada pegawai yang ada di UMY, terutama ketika mereka pergi keluar kota atau akan keluar kota, maka mereka harus mengikuti tes rapid test, baik berangkat atau pulangnya, dan mereka harus menunjukkan non reaktif. Ketika itu ada yang reaktif, maka kami akan segera melakukan isolasi. 14 September kami sudah akan melakukan proses belajar mengajar yang itu 50% adalah luring atau offline. Sehingga mau nggak mau kita harus menyiapkan terutama untuk SDM kita, baik dosen, baik teknik, baik mahasiswanya ya. Bila nanti UMY memberlakukan pada 1 September 2020 itu harus wajib memakai masker. Jika tidak memakai masker maka akan kena denda 50.000. Jadi kalau di perguruan tinggi kan dibedakan di dua ya pegawai itu. Yang satu adalah dosen, yang kedua adalah tenaga pendidikan atau karyawan non-dosen. Untuk yang dosen saya pikir sangat efektif meskipun ada beberapa kelemahan ya, dan mereka sudah menggunakan, kami sudah mempersiapkan sejak sebelum pandemi COVID itu kami sudah melakukan proses pembelajaran melalui daring. Namanya SPADA. Jadi sebetulnya di UMY ini bukan menjadi sesuatu hal yang baru gitu ya. Namun ketika pandemik muncul dan itu menjadi sesuatu hal yang bom gitu ya, bom yang ada di wilayah Indonesia, maka mau nggak mau semua proses belajar mengajar, khususnya dosen itu semua terhandle dari rumah. Dan itu tidak akan mengalami kendala karena memang kami sudah mempersiapkan sebelumnya dan memang sudah dilakukan. Meskipun ketika sebelum pandemi itu adalah 60-40, 60 offline, 40% SPADA, namun setelah pandemi ini kebalik kan, hampir 100% adalah menggunakan daring atau SPADA, dan kita namanya adalah my class. Jadi kalau untuk dosen it's okay, tidak ada problem. Namun untuk teknik saya kebetulan banyak kemarin memang diminta untuk mengevaluasi oleh pimpinan. Ternyata ketika work from home kami analisis pekerjaan yang mereka lakukan, dan ternyata tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan online ketika akhirnya pimpinan mengatakan bahwa work from home bagi tenaga pendidikan itu tidak efektif, bagi karyawan operasional perkantoran tidak efektif karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara online. Meskipun saat itu kami terus ya bagaimana meningkatkan supaya bisa mencapai pada titik itu, tapi ternyata tidak. Maka keefektifan itu hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan misalkan input data dan sebagainya. LPG itu kan nggak bisa Pak, karena harus hard copy, mereka sudah bawa banyak data. Meskipun kami sudah pakai online untuk LPG-nya, tapi kan harus ada buktinya, dan bukti itu harus di-scan. Maka memang efektivitas itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah fungsional. Jadi UMY terus selalu berbenah Pak, tapi sebetulnya pegawai UMY ini semuanya harus melek IT, karena untuk penilaian kinerja tahunan kami itu menggunakan online semua.
dan mereka harus input semua kinerjanya atau produksi apa yang mereka lakukan, bukti-buktinya itu semuanya lewat online. Contoh ketika itu tenaga kependidikan itu mereka akan mengisi logbook atau job desk-nya hariannya itu di logbook, namanya book order, itu sudah online. Nah, namun ternyata ketika work from home kan ini beda Pak dengan kondisi dia harus input itu ya. Misalkan pekerjaan melayani, jadi saya kan sering menanyakan kepada fakultas, melayani menggunakan apa, bisa menggunakan WA dan sebagainya begitu ya. Nah ini juga sekarang harusnya ketika akan misalkan pengajuan skripsi itu tidak perlu semuanya tanda tangan dosen dan semuanya harus pakai Google Drive atau apa gitu ya. Nah ini sehingga kami sekarang memang UMY menerobos Pak, jadi ketika kami tahu itu tidak efektif itu menjadi problem, maka setelah itu kami sekarang menerobos semua. Satu, mereka harus diberi pelatihan supaya melek IT. Melek IT-nya bukan IT yang hanya mengupload book order, tapi juga IT yang terkait dengan pemberitaan begitu ya, IT dengan bagaimana pelayanan, karena kita semua harusnya dengan kondisi pandemi ini semua layanan tidak face to face tetapi harus daring ya, harus tidak bertemu. Maka kami memang BSDM saat ini sedang melakukan yang namanya kompetisi layanan online. Jadi muncul mock-up, nah mock-up itu menjadi planning untuk bagaimana mengembangkan layanan online, meskipun kami di UMY sudah banyak menggunakan itu Pak Tiko dan teman-teman. Cuma problemnya adalah bagaimana menyiapkan SDM ini. Tapi saya pikir kami rata-rata memang hampir 70% masih generasi X, 30% milenial, tapi kami di backup oleh namanya adalah temporary worker, yang itu memang semuanya milenial. Karena mereka adalah lulusan fresh graduate dari UMY dan mereka bisa belajar bekerja di sini maksimal 2 tahun. Nah inilah sebetulnya motor kami. Itu sebetulnya di Timur Staff ini Pak, ini milenial semua. Orang milenial itu cepat gitu ya. Memang IT itu contohnya milenial. Beda dengan baby boomers ya. Dilakukan Pak. Jadi kami sekarang mencoba birokrasi tidak terlalu panjang, tapi cepat, singkat, dan bisa terselesaikan dengan tepat waktu, terutama untuk user Pak. Jadi user itu terutama eksternal ya, kalau internal kami juga selalu mencoba untuk segera dengan misalkan surat menyurat e-letter, mencari dokumen tidak perlu hard copy, sudah e-arsip gitu kan ya. Jadi mereka sudah harus mandiri dengan layanan-layanan online itu. Nah dari situ maka persiapan UMY memang menurut saya pimpinan universitas terutama Pak Rektor beserta jajarannya yaitu Wakil Rektor sangat concern bagaimana mensikapi kondisi saat ini yang ketika revolusi industri 4.0 mengatakan ada IoT, Internet of Things. Nah inilah sekarang jawabannya. Siap atau enggak siap? Harus siap. Yang tidak melek nanti akan tereduksi dengan sendirinya Pak. Oke, terima kasih atas waktu Bu ini. Mungkin apa yang disampaikan mungkin bisa membawa manfaat bagi nanti masyarakat, terutama yang tertarik dengan Universitas Muhammadiyah. Terima kasih sekali Pak.